Konflik lama antara Denada dan Ressa Rizky Rosano kini kembali memanas dan menyeret perhatian publik ke babak yang lebih tajam. Denada akhirnya membuka narasi berbeda dengan memaparkan gaya hidup Ressa yang disebut hedon, manja, dan tidak sejalan dengan isu kekurangan yang selama ini beredar. Melalui kuasa hukumnya, Denada menegaskan tidak pernah menyangkal status Ressa sebagai anak kandung dan mengklaim tanggung jawab orang tua telah dijalankan penuh. Ia disebut membiayai kebutuhan hidup, pendidikan, hingga fasilitas penunjang aktivitas harian. Di Banyuwangi, kehidupan Ressa bahkan dinilai tergolong mewah untuk ukuran lokal, termasuk pekerjaan sebagai sopir yang dijelaskan sebagai bentuk pendidikan karakter agar tidak bergantung sepenuhnya pada orang tua. Versi tersebut dibantah pihak Ressa yang mengaku kesulitan ekonomi hingga harus berhenti kuliah karena keterbatasan biaya. Semua klaim nafkah dan fasilitas ditantang untuk dibuktikan di persidangan. Pintu damai dinyatakan tertutup setelah mediasi gagal. Ressa berharap pengakuan langsung dari Denada, sementara Denada memilih diam demi menghormati proses hukum yang kini menjadi sorotan nasional dan perdebatan emosional berkepanjangan di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Bilang juga apa? Pengacaranya Denada membeberkan gaya hidup hedon Ressa Rizky di Banyuwangi. Setelah Denada mengakui kalau Ressa Rizky itu anaknya. Kata pengacaranya, kalau Denada ini tidak mengakui kalau Ressa Rizky itu anaknya. Bahkan segala kebutuhan hidupnya Ressa dipenuhi sangat layak oleh keluarganya Denada. Bukan cuma diakuin aja, dibiayain, disekolahin, difasilitasin. Makanya heran loh, kok ada gugatan? Beredar kabar juga kalau Reza ini bekerja sebagai sopir dengan gaji kecil. Ini tuh salah satu cara mendidik keluarganya biar dia bisa mandiri dan punya daya juang. Pengacaranya bandingin juga soal gaji yang diterima Ressa. Belum lagi biaya hidup di tempat tinggalnya di Banyuwangi gitu ya. Katanya sih udah tergolong besar. Tuduhan soal Ressa Rizky tidak diperhatikan oleh Denada dibantah keras sama pengacaranya. Bergaya hidup cukup berlebihan tuh di kampung halamannya. Karena dia menikmati fasilitas mewahnya dari keluarganya Denada. Salah satunya mobil. Kalau menurut lo Pade, dikasih biaya hidup, disekolahin, difasilitasi, itu termasuk bentuk perhatian bukan sih? Gayamu Denada, sok-sok ngurusin anak. Itu loh, urusin anakmu yang katanya, yang ngaku sebagai anakmu, yang kamu itu loh, yang dari Banyuwangi itu loh urusin. Lebih baik kamu minta maaf gitu loh. Kalau kamu tidak minta maaf, maka karirmu bisa redup menyusul Inara Rusli. Sia-sia kamu operasi plastik, tidak balik modal, diboikot televisi, tidak ada media yang mau dengan kamu. Gara-gara kamu tidak minta maaf ke anakmu. Dan sia-sia kamu ngaku sebagai ibu yang hebat, menolong anakmu yang sakit kanker. Kalau anakmu saja yang pertama kamu. Saran saya untuk kamu Denada, segera minta maaf sebelum karir kamu turun jatuh menyusul Inara Rusli. Ya, wajahnya udah kamu banget itu loh. Ya, wajahnya kamu banget. Ngelihat podcast yang katanya anak yang dari salah satu artis besar di Indonesia, ini pendapatku ya. Kalaupun benar anak itu ini kalau benar ya, gila aja perjuangan anak itu dari kecil sampai besar. Yang dimana, kok ada ya seorang ibu yang sekejam itu, yang dibilang anak itu di podcast yang dia bilang, aku gak mau uang. Emang benar sih menurutku. Misalkan kalau kita sama orang tua kita gitu ya, dari masa kecil kita gitu ya, dari masa kecil kita yang dimana teman-teman kita tuh suka pada nanya, ibu kamu siapa, ayah kamu siapa. Itu tuh udah jadi trauma dari kecil gitu loh, yang dimana kita juga pengen kita bilang, kalau ibu kita jelas udah nggak ada nih kuburannya. Kalau ibu kita pergi jauh ataupun kerja di luar negeri atau apa gitu, kita jelas itu ada ibu kita, mau sejelek apapun profesinya gitu loh. Tapi seenggaknya nggak malu, dan seenggaknya kita tuh ngerasa kita punya orang tua. Dan di podcast tersebut, anak tersebut tuh sopan santunnya tuh keren banget gitu ya. Meskipun gak dapat didikan langsung dari orang tua yang itu, tapi dapat didikan dari siapa gitu, aku lupa ibu-ibu itu. Cuman yang jadi pertanyaanku buat public figure yang ada di Indonesia nih, kalian tahu nih ada teman kalian yang lagi terkena kasus, entah itu benar ataupun salah, tolong jangan dibela terlebih dahulu.
dicari tahu dulu, ataupun misalkan kasih saran nih sama si mbak tersebut untuk bilang, mbak ini ada ya anak yang ngaku kalau misalkan itu anaknya mbak, buat jaga nama baik mbak, lebih baik mbak itu tes DNA, ataupun kalau misalkan itu kena anak mbak, ya udah ngaku aja. Jangan hanya karena teman bela nih psikologi dari temennya, nggak dipikirin nih ada anak nih. Meskipun sekarang udah terlihat dewasa, tapi kebayang gak sih dari kecil sampai besar dia kan nggak tahu. Kalau taunya sekarang juga ya wajar juga dia menuntut untuk dikasih tahu saya itu siapa sebenarnya. Seenggaknya kalaupun nggak dapat kasih sayang dari kecil, diakuin. Ini Resa, kalau Kak Nana lihat selama 24 tahun dia itu memendam rasa trauma. Ada inner child buruk masa lalunya selama 24 tahun yang dia baru keluarkan sekarang. Padahal menurut kabar yang saya lihat di podcast Denny Sumargo, itu dia sudah tahu kalau dia bukan anaknya si ibu angkatnya ini, itu sejak SMP. Artinya sampai sekarang dia itu masih kayak ada rasa kecewa, ada rasa trauma, sedih gitu. Kenapa orang tua saya tidak menginginkan saya? Ini Resa kalau tidak disembuhkan secara psikologisnya ini, dia akan mengakibatkan trauma berkepanjangan sampai dia mungkin sudah tua nanti atau udah punya anak. Makanya ini setelah kasus ini sebaiknya Resa ini harus dibawa ke profesional, mungkin psikolog atau psikiater untuk diperiksa jiwaannya, karena dia itu kayak masih ada rasa sakit, masih ada rasa sedih ketika dia berbicara, bercerita, dia bergetar tangannya, terus habis itu ada rasa kayak nangis, pengen nangis, padahal udah lama kasusnya mungkin ya, tapi dia dibawa lagi sampai detik ini usia dia 24 tahun. Karena luka batin itu kalau tidak disembuhkan, timbul dan timbul lagi sampai kapanpun kita hidup di dunia ini. Saya juga melihat bahwa ibunya, Denada ini, dia juga punya trauma, makanya dia menyembunyikan suatu kasus atau rahasia selama 24 tahun. Karena ketika dia itu mengingat peristiwa itu lagi, ibunya ini, dia merasa kayak luka batinnya kayak terkorek kembali. Makanya dia bagaimanapun itu, dia menyimpan rahasia itu. Padahal sebenarnya rahasia itu atau mungkin trauma luka batin kalau disimpan terus, itu nanti sampai kapanpun dia akan timbul. Tidak bisa diselesaikan dengan cara cuma memaafkan secara mulut saja. Tidak bisa melupakan secara mulut, ikhlaskan secara ucapan saja, tapi harus dibarengin dengan yang namanya penyembuhan dari dalam, dari luka batinnya ini, dalam hatinya ini. Dan buat ibunya Resa ini, Denada, sebaiknya ini kasus sudah menjadi bola liar, sudah besar, netizen semuanya udah tahu. Mungkin dia ketakutan dengan karirnya yang akan turun, mungkin ketakutan jobnya itu berkurang. Tapi ingat ya, netizen Indonesia, masyarakat Indonesia itu punya hati kok. Ketika Denada ini sudah memaafkan, berangkulan, berpelukan dengan anaknya, mengakui, terima, maaf, memaafkan, maka itu akan permasalahannya akan selesai kok. Dan dia karirnya nanti akan meningkat lagi ketika dia sudah bisa memaafkan masa lalu dia. Karena saya lihat Denada dan Resa ini dua-duanya sama punya luka batin loh, yang harus mereka sembuhkan. Meskipun 24 tahun kasus ini bergulir sampai detik ini, dia masih kayak ketakutan untuk mengingat kembali, untuk menyelesaikannya itu takut. Makanya dia kayaknya sebaiknya aku menghindar deh, sebaiknya aku pergi deh. Nggak bisa pergi. Semakin kita itu pergi dengan yang namanya masalah, masa lalu kita, maka dia terus-terusan akan menghampiri kita. Buat Resa, semangat kamu ya, semoga kamu sukses dan kamu bahagia. Gua ini kan bisa membaca karakter manusia. Dia itu termasuk manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Mana memanusiakan manusia yang mana? Anaknya aja nggak dianggap. Dari umur 10 hari sampai tuh anak udah gede, udah bisa cari duit sendiri, nggak ada dia nanya kabar, nggak ada dia ngasih susu, boro-boro ngasih biaya ya. Yang ditanya itu sama netizen soal kasus tentang ke anaknya. Ngapa bawa-bawa duit, urusan orang dapat duit dari mana bukan urusan lu, sampai belibet gue ngomong. Kenapa sih lu demen banget keluar konteks? Kenapa sih lu demen banget ngebacain orang dapat rezeki dari mana? Bener-bener mau dapat duitnya dari mana kayak itu urusan dia. Yang penting anaknya dibiayain, udah nggak ngurusin, nggak ngebiayain lagi. Gimana tuh anak hatinya nggak patah? Denada anaknya yang putri itu diurusin setengah mati. Dia kan baca berita, udah gede tahu media. Yang ini boro-boro dianggap juga enggak kunyuk.